Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nofri Anwar dari tingkat 1 Teknik Mesin A. Saya merupakan dari kelompok 1. Kelompok 1 ini terdiri dari Aziz Elgitian Ali, Glenford Kasilolim, saya sendiri Nofri Anwar, dan Raihani Mutia Darmawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik fisika. Sejarah fisika. Fisika pada awalnya berkembang dari dunia filosofi di mana manusia terus memperhatikan benda-benda di sekitarnya berinteraksi. Kenapa benda yang tanpa disangka akan jatuh ke bawah? Kenapa benda yang berlainan memiliki sifat yang berlainan juga? Dan sebagainya. Sehingga fisika berawal bukan dari eksperimen yang sistematis melainkan melalui pengamatan, pengalaman, dan pemikiran yang terbatas. Hal ini mendorong terlahirnya ilmu dasar dalam ilmu pengetahuan yaitu fisika. Teori fisika lalu terus berkembang. Berawal dari abad ke-17 ketika banyak teori ilmu fisika yang masih salah, memasuki pada awal abad ke-17. Galilei melakukan eksperimen untuk mengetahui lebih dalam mengenai ilmu fisika. Penelitian yang dilakukan oleh Galileo kemudian menjadi kunci dari metode sains hingga masa kini. Nah, apa itu fisika? Ilmu fisika menurut KBBI mempunyai definisi sebagai ilmu yang membahas serta mempelajari mengenai zat dan energi, yaitu mencakup energi cahaya, panas, serta bunyi. Nah, menurut para ahli, salah satunya Osa Pauliza dan Efrizon Umar. Menurut Osa Pauliza, ilmu fisika merupakan ilmu yang mempelajari sesuatu serta bisa diukur dan mempunyai nilai yang dinyatakan dengan satuan tertentu. Menurut Efrizon Umar, ilmu yang paling dasar dari segala ilmu pengetahuan serta ilmu yang mengembangkan ilmu pengetahuan lainnya. Sifat-sifat fisika. Sifat ilmu fisika ini ialah seluruh sifat materi yang dapat dilihat secara langsung oleh indera penglihatan, yaitu mata. Selain itu, sifat fisika juga dapat mengalami perubahan bentuk. Misalnya perubahan bentuk dari cair menjadi padat, dari padat menjadi gas, dari gas menjadi cair, dan lain sebagainya. Semua perubahan ini menunjukkan adanya sifat fisika dari suatu benda yang sedang diperlakukan secara khusus, baik itu dihangatkan, dibekukan, dan lain sebagainya untuk diamati hasilnya. Sifat fisika memiliki beberapa jenis yaitu wujud fisik zat, kekeruhan zat, titik didih zat, titik lebur zat, kelarutan zat, dan kekentalan. Nah, manfaat ilmu fisika dalam kehidupan sehari-hari yaitu 1. Ilmu fisika akan membantu manusia untuk selalu berpikir logis, sebab dapat memikirkan segala hal dan segala kejadian dengan sistematis dan bisa dijelaskan. 2. Membantu memahami seluruh fenomena alam yang baik untuk perkembangan peradaban manusia, sehingga dapat memahami fenomena alam apa saja yang dapat dinikmati dan mana saja yang tergolong berbahaya. 3. Memberi kemudahan untuk mempelajari ilmu dari bidang lain karena ilmu fisika sangat relevan dengan seluruh bidang ilmu. 4. Mendukung kemajuan teknologi karena seluruh teknologi hingga masa kini didasarkan pada ilmu fisika. Nah, berikut struktur fisika. Struktur keilmuan fisika yaitu terdiri dari teknik eksperimental, terdiri dari zat padat, molekul, atom inti, partikel elementer, dan lain-lain. Sistem alam terdiri dari bumi, atmosfer, kehidupan, dan lain-lain. Gejala alam terdiri dari cahaya, akustik, dan lain-lain. Nah, kajian ilmu fisika ada deskripsi mikroskopik, yaitu terdiri dari mekanika kuantum, mekanika statistik. Lalu di sini ada deskripsi makroskopik, terdiri dari mekanika termodinamika gelombang. Di sini ada interaksi gravitasi, interaksi elektromagnetik, interaksi kuat, dan interaksi lemah. Model interaksinya. Nah, di sini ada pengertiannya. Zat padat ialah suatu zat atau benda yang mempunyai bentuk dan volume yang tetap.
Contohnya keleran, balok kayu, batu, genteng, tiang besi, tembok, dan lain sebagainya. Di sini ada molekul. Molekul adalah gabungan dari dua atau lebih atom, bisa terbentuk dari atom yang sama. Contoh molekul diantaranya hidrogen dan oksigen. Bisa juga terbentuk dari atom yang berbeda, contohnya air, karbon dioksida, atau karbon monoksida. Atom itu adalah unit terkecil dari suatu unsur kimia. Atom terdiri dari inti atom yang mengandung partikel bermuatan positif yang disebut proton dan partikel bermuatan netral yang disebut neutron. Contohnya hidrogen, oksigen, dan karbon, dan lain-lain. Dengan kata lain, atom adalah unit terkecil pembentuk suatu materi. Partikel elementer. Partikel elementer adalah partikel paling dasar yang membentuk alam semesta dan tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Contoh partikel elementer adalah elektron, muon, neutrino, dan lain-lain. Nah, dalam model mekanika kuantum, atom dijelaskan bahwa memiliki elektron yang bergerak seperti suatu gelombang yang mengelilingi orbit tertentu seperti planet yang mengitari matahari. Elektron atau gelombang tersebut tidak memiliki posisi tertentu di dalam suatu ruang sehingga sulit untuk ditentukan. Mekanika statistika adalah aplikasi teori probabilitas yang memasukkan matematika untuk menangani populasi besar ke bidang mekanika yang menangani gerakan partikel atau objek yang dikenai suatu gaya. Lalu ada termodinamika, yaitu merupakan salah satu cabang fisika yang membahas mengenai perubahan energi panas menjadi bentuk energi lain. Hukum pertama termodinamika dan hukum termodinamika kedua menjadi acuan dalam membahas mengenai perubahan energi. Lalu ada gelombang. Gelombang didefinisikan sebagai getaran yang merambat melalui medium berupa zat padat, cair, dan gas. Gelombang adalah getaran yang merambat. Bentuk ideal dari suatu gelombang akan mengikuti gerak sinusoide yang berbentuk osilasi halus berulang. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.